Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi dengan saya Muhammad Naufal Salamuddin dari Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1903158 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pendapat-pendapat para mufassir atau para mufassir itu adalah orang yang menafsirkan menafsirkan ayat tentang dua surat. Yang pertama tentang surat Al-Hasyr surat ke-59 dan yang kedua surat Ibrahim ayat surat ke-14. Nah, masing-masing ayatnya untuk surat Al-Hasyr nanti akan dibahas ayat 21 sampai 24, sedangkan surat Ibrahim itu akan dibahas ayat 24 sampai 28. Nah, untuk rinciannya yang pertama-tama nanti saya akan membacakan ayat dan juga terjemahnya untuk kedua surat tersebut. Lalu yang selanjutnya nanti akan saya bahas tentang penafsirannya itu seperti apa. Nah, mengapa saya membuat konten ini? Yang pertama tujuannya memang adalah untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah tafsir akidah. Nah, di sini saya memang diberi tugas untuk UAS ujian akhir semester berupa membuat video ini. Yang kedua, saya ingin berdakwah melalui channel YouTube ini. Ya, semoga bisa diambil manfaat sebesar-besarnya dari video yang akan saya bawakan ini. Ya, kita tidak bisa lama-lama, marilah kita mulai saja tentang pembacaan dan terjemahnya dari surat tersebut. Kita langsung mulai saja pembacaan surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 21 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Untuk selanjutnya saya akan membacakan tentang terjemah daripada surat yang tadi sudah dibacakan. Yang pertama 21. Sekiranya kami menurunkan Al-Quran itu kepada sebuah gunung, niscaya gunung tersebut akan tunduk belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan demikian kami buat agar manusia itu berpikir. Ayat selanjutnya, dialah Allah yang mana tidak ada Tuhan selain Dia, Alimul ghaibi wasyahadah, yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, War-Rahmanur Rahim, Dia Maha luas kasih dan sayangnya. Ayat selanjutnya 23, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Malikul Kudus, Maharaja yang Maha Suci,
Salamun yang maha sejahtera, Mukminun muhaiminun yang maha menjaga keamanan, maha memberikan keselamatan, Azizul Jabbar yang maha perkasa, maha kuasa, Mutakabir yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Ayat selanjutnya 24, dialah Allah yang membentuk rupa, Khaliqul Bari'un yang membentuk rupa dan yang mengadakan dan membentuk rupa, Musawwirulahul Asmaul Husna, dia memiliki nama-nama yang baik, Yusabihu lahu ma fis samawati wal ard, yang ada di langit dan di bumi itu senantiasa bertasbih kepada Allah, dan dia wal azizul ghafur, dia maha azizul hakim, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah itu terjemahannya. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan-pandangan mufasir tentang surat tersebut. Saya akan membacakan penafsiran menurut As-Sadi dari tafsir yang surat tadi Al-Hasyr ayat 21, bahwa dia itu menjelaskan bahwa Al-Quran ini sangatlah luar biasa. Karena apa? Sebuah gunung pun bisa hancur gitu dengan mukjizat dari Al-Quran tersebut gitu, dengan yang Allah berikan kepada Al-Quran itu, sehingga bisa terpecah belah. Nah masa iya gitu hati manusia itu tidak bisa luluh terenyuh dengan Al-Quran, gunung saja bisa seperti itu. Nah jadi Al-Quran ini menurut tafsir As-Sadi merupakan satu-satunya kunci kebahagiaan yang sejati sebetulnya. Jadi kita untuk bahagia yang hakiki sebetulnya dengan kita mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, insya Allah hidup kita akan senantiasa berbahagia gitu dah dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Begitu menurut tafsir As-Sadi. Jadi salafus soleh zaman dahulu memang seperti itu, ketika ia ingin bahagia ya dengan membaca Al-Quran. Nah itu tafsir ayat 21. Nah selanjutnya tafsir ayat ke-22-nya. Jadi di sini sama tafsir As-Sadi bahwa penetapan bahwa kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada tentang uluhiyah dan rububiyahnya, yaitu ya kita menekankan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak kita sembah, tidak kepada yang lain. Dan di sini Allah menyebutkan nama-namanya yang indah. Selanjutnya tafsir ayat 23 masih tetap di tafsir As-Sadi, bahwasanya di sini penekanan kembali tentang kita memang harus benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam tafsirnya itu dijelaskan apakah kita harus menyembah yang memang bukan seperti Allah, tentu tidak kan. Masa iya seperti patung itu memiliki sifat yang mengetahui yang gaib, atau Nabi Isa maha pengasih, tentu tidak gitu. Nah dari tafsir itu dijelaskan seperti itu. Jadi memang bertanya kepada kita agar ya kita benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya masih di surat Al-Hasyr, namun dari penafsiran yang berbeda ya, dari Hidayatul Insan. Nah di sini disebutkan bahwa memang Allah memiliki banyak nama-nama yang indah, dan dengan nama-nama yang indah tersebut, nama-nama itu dipergunakan untuk manusia dalam berdoa, dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan senantiasa mengabulkan doa dari hambanya yang mana memujinya ketika berdoa gitu. Dan Allah pun malu apabila tidak mengabulkan doa hamba-hambanya yang berdoa hanya kepadanya, dan apalagi kalau memujinya gitu ya dengan nama-nama yang indah tersebut yang telah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang tadi. Setelah kita membahas tentang surat Al-Hasyr,
kita akan membahas surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24 sampai ayat 28. Saya akan membacakan ayat tersebut lalu terjemahnya, setelah itu penafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, menurut tafsir Jalalain itu perumpamaan kalimat yang baik itu adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, itu la ilaha illallah itu perumpamaan kalimat yang baik menurut tafsir Jalalain. Yang kedua, menurut tafsir Al-Qurtubi mengutip daripada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa seorang muslim itu bagaikan pohon kurma, ketika kamu menemaninya akan memberi manfaat kepadamu, ketika kamu duduk di sampingnya akan memberikan manfaat kepadamu, ketika kamu bermusyawarah akan memberikan manfaat kepadamu. Nah, seperti itu kaum muslimin itu memang dipandang memiliki banyak manfaat. Selanjutnya pada ayat ke-25, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsalu linnasi la'allahum yatazakkarun. Artinya, pohon itu menghasilkan buah setiap saatnya dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan tersebut agar mereka manusia selalu ingat. Di sini menurut tafsir Jalalain bahwa selain Allah yang menumbuhkan pohon, menanamkan pohon, Allah juga lah yang menanamkan keimanan ke dalam diri kita masing-masing, yang nantinya perbuatan kita kebaikannya akan diangkat ke langit dan menjadi sebuah keberkahan. Nah, selain itu menurut tafsir Al-Azhar menyebutkan bahwa perumpamaan pohon yang baik, yaitu pohon yang baik itu mengapa bisa baik, karena yang pertama perawatannya baik, lalu dari segi cuacanya juga baik, aspek-aspek yang mendukung kebaikan-kebaikan itu untuk pohon agar baik. Nah, begitu juga diri kita gitu kan, agar kita menjadi baik harus kita melakukan hal-hal yang baik juga, seperti itu. Selanjutnya ayat ke-26, wa masalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Artinya, perumpamaan yang buruk seperti perkataan yang buruk, pohon yang sudah mati dicabut akarnya dan tidak tegak sama sekali batangnya. Nah, di sini pengertiannya adalah bahwa perkataan yang buruk itu seperti perkataan syirik, perkataan dusta dan lain sebagainya. Dua tafsir, yaitu tafsir Jalalain dan tafsir Al-Azhar, bersepakat bahwa kalimat yang buruk itu adalah semisal kalimat-kalimat kufur gitu. Jadi mengingkari kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu mengingkari kenikmatan, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nabinya, malaikatnya, kitabnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu tentang penafsiran ayat ke-26. Kita lanjut penafsiran ayat 27. Kan ayat 27, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan hati keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh,
baik itu di dunia ataupun di akhirat. Serta Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Penafsirannya ayat 27 ini, tafsir Jalalain dan tafsir Qurtubi sangat mirip pendapatnya, yaitu bahwa ketika seseorang memegang perkataan yang teguh adalah perkataan tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan ketika kelak di kehidupan selanjutnya di alam kubur, ketika ditanya oleh malaikat tentang Allah, Rasul, kitab dan lain-lain, kita itu dapat menjawabnya dengan baik dan benar. Nah, itu menurut kedua mufasir itu, yang Jalalain dan Qurtubi. Nah, selanjutnya tentang tafsir dari Al-Azhar ini menyebutkan bahwa yang dimaksud perkataan yang baik ini, kalau kita sudah memegang tauhid, perkataan yang baik ini, maka Allah akan meneguhkan keimanan kita, tidak mudah goyang, tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif lainnya. Itu jadi dampak yang kita rasakan ketika kita memang sudah memegang tauhid yang benar dan baik. Akhir ayat ke-28 dari surat Ibrahim ini, Alam taro ilal lazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dan keingkaran? Mereka membinasakan, menjatuhkan kaumnya kepada kebinasaan. Nah, di sini tafsir Jalalain menjelaskan bahwasannya orang-orang kafir ini memang pada saat itu kaum Quraisy perang dalam perang Badar. Nah, di sana kan berjuang orang-orang kafir. Nah, perjuangan mereka itu hanya mengantarkan mereka kepada neraka gitu, sebetulnya bukan kepada surga yang memang mereka harapkan gitu, karena mereka berada dalam jalan yang salah, ya, tidak benar, bukan pada jalan Allah tapi jalan togut. Jadi ketika kita dalam melangkah dalam kehidupan sehari-hari, perlu dipastikan dulu apakah kita melangkah dalam keridhaan Allah ataukah bukan gitu, karena itu akan menjadi penentu akhir tujuan hidup kita gitu, bagaimana, kemana arahnya hidup kita ini yang memang hanya sementara, hanya sebentar saja. Tidak terasa lah hidup ini di dunia, banyak orang-orang yang memang cepat berlalu, banyak yang lahir juga. Nah, kita tinggal menunggu waktunya saja dengan persiapan sebaik mungkin, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan dan menjauhi larangannya, atau maksiat kepada Allah kita tinggalkan secara perlahan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tafsir dari surat Al-Hasyr dan surat Ibrahim. Mungkin hanya sedikit dan singkat saja video ini. Semoga keberkahannya tidak sedikit, ya. Semoga keberkahannya itu senantiasa besar, berkah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kalimat, salah ucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.